Siapa sih yang nggak tahu Karl Marx, seorang filsuf, sejarawan, ekonom, sosiolog, pembuat teori politik, dan masih banyak lagi. Karl Marx ini adalah salah satu tokoh penting yang disinggung dalam buku berjudul Yakat Kiri. So here are crazy fact about Karl Marx. It first one, he was literally a man without a country. Sepanjang tahun 1840-an, Marx merupakan orang tanpa negara. Dia dikeluarkan dari Prusia pada tahun 1842, diusir dari Prancis pada tahun 1845, ditolak dari Belgia pada tahun 1848, dan sekali lagi dipaksa untuk meninggalkan Prusia pada tahun 1848. Dia kemudian kembali ke Inggris, namun Inggris menolak kewarganegaraannya dan Prusia menolak untuk menaturalisasikannya kembali. The next fact is he died broke and only 11 people attended his funeral. Detik-detik menjelangnya meninggalnya Marx, 1883 jatuh bangkrut dan pengaruhnya sudah mulai. Karya Marx mungkin akan benar-benar hilang kalau bukan karena revolusioner muda Rusia bernama Vladimir Lenin yang mengadopsi paham-pahamnya. Selanjutnya, Karl Marx lahir di Trip, Prusia pada 5 Mei tahun 1818. Ayahnya adalah seorang pengacara, memiliki kehidupan keluarga kelas menengah. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga rabi. Pada tahun 1841, Marx menerima gelar doktornya di bidang filsafat dari Universitas Berlin. Disertasi Marx adalah suatu risalah filosofis yang menjadi dasar pemikiran-pemikirannya di kemudian hari. Marx merasionalkan pandangan mistisnya tentang agama dan penolakannya terhadap ajaran Kristen. Menurutnya, Tuhan tidak menciptakan manusia, manusialah yang menciptakan Tuhan. Kontribusi pemikiran ekonomi dari Karl Marx. Yang pertama ada model eksploitasi kapitalisme ala Marx. Dalam Kapital yang dipublikasikan pada tahun 1867, Karl Marx berusaha memperkenalkan model alternatif untuk ekonomi klasik Adam Smith. Sistem ini dimaksudkan untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa sistem kapitalisme mengandung cacat fatal, yakni hanya menguntungkan kapitalisme dan bisnis besar dengan mengeksploitasi buruh. Dan kapitalisme akan mengalami krisis yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua, teori nilai kerja. Marx merasa bahwa sistem Ricardian cocok untuk model eksploitasi. Ricardo memfokuskan pada produksi dan bagaimana produksi didistribusikan di antara kelas-kelas besar, pemilik tanah, buruh, dan kapitalis. Ricardo dan Marx mengklaim bahwa tenaga kerja adalah satu-satunya penghasil nilai suatu komoditas. Harus sama dengan jumlah rata-rata dari jam kerja yang dipakai dalam menciptakan komoditas itu. Yang terakhir, sosialisme revolusioner. Marx merasa bahwa untuk mencapainya diperlukan revolusi. Marx mendeklarasikan arah revolusioner ini dalam buku The Communist Manifesto pada tahun 1848, dalam First International pada tahun 1860, dan di Paris Commune pada tahun 1871. Dalam The Communist Manifesto terdapat 10 program rencana revolusioner Marx dan Engels pada tahun 1964. Yang pertama, penghapusan pendapatan yang progresif atau bertahap. Yang kedua, pajak pendapatan yang progresif atau bertahap. Dan yang terakhir, penghapusan semua hak warisan. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang ditulis oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kaum kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Marxisme mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat dan akademisi global, mempengaruhi berbagai bidang seperti antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan banyak lagi. Ia berupaya menjelaskan fenomena sosial dengan menganalisis kondisi material dan aktivitas ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan material manusia dengan asumsi bahwa cara produksi mempengaruhi semua fenomena sosial lainnya. Kritik terhadap Marx. Marx menghadapi dilema yang dikenal sebagai problem transformasi atau problem nilai dan tingkat profit. Muncul konflik dalam sistem Marx karena beberapa industri adalah padat tenaga kerja dan yang lainnya padat modal. Dalam Kapital, Marx menegaskan bahwa harga bervariasi berdasarkan waktu kerja, dan karenanya ia menyimpulkan bahwa industri padat modal akan kurang menguntungkan ketimbang industri padat kerja. Tetapi bukti yang ada tampaknya menunjukkan kesamaan tingkat keuntungan di semua industri dalam jangka panjang.
karena modal dan investasi dapat berpindah dari industri yang kurang menguntungkan ke industri yang lebih menguntungkan. Selanjutnya adalah fenomena buruh kapitalis. Pandangan Marx terhadap mesin dan barang kapital hanya sepihak dan buruk. Mesin yang menghemat waktu dan tenaga kerja tidak sekadar mengurangi pekerjaan atau mengurangi upah. Mesin membuat pekerjaan lebih mudah dan menjadikan pekerja bisa terlibat dalam aktivitas lain. Mesin dan teknologi berhasil mengurangi aliensi kerja yang dikeluarkan Marx. Dengan mengurangi ongkos, mesin dan kemajuan teknologi menciptakan permintaan baru dan peluang baru untuk memproduksi produk lain.